Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziza Hudia Lestari dari kelas IPS 3. Jadi di sini kita akan menjelaskan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Pada awalnya, Belanda datang ke Indonesia hanya untuk berdagang. Faktor khusus yang menyebabkan bangsa Belanda harus melakukan penjajahan samudera adalah ditutupnya pelabuhan Lisabon bagi para pedagang Belanda. Belanda berhasil menguasai berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menggunakan strategi divide and impera atau adu domba. Belanda membela salah satu pihak yang bersengketa, kemudian mengambil keuntungan dari konflik intern dalam sebuah wilayah. Kemudian Belanda memaksa untuk memonopoli perdagangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, di sini ada ciri-ciri perjuangan Indonesia melawan Belanda pada abad ke-20. Yang pertama, perjuangan berupa fisik. Yang kedua, tergantung pada pemimpin. Yang ketiga, sering gagal karena berbagai kendala, salah satunya bersenjataan. Yang keempat, tidak adanya persatuan yang kuat sehingga mudah diadu domba. Yang kelima, bersifat sporadik, yang artinya tidak terorganisir dengan baik. Yang enam, belum ada tujuan yang jelas. Selanjutnya, Perang Padri. Perang yang dipimpin oleh Tuan Imam Bonjol melawan pemerintahan kolonial Belanda. Peristiwa ini berawal dari gerakan Padri untuk memurnikan ajaran Islam, wilayah Minangkabau, Sumatera Barat. Perang ini dikenal dengan nama Perang Padri karena merupakan perang antara kaum Padri, kaum putih atau golongan melawan kaum hitam, kaum adat dan Belanda. Tokoh-tokoh pendukung kaum Padri adalah Tuanku Nan Renceh, Tuanku Kota Tua, Tuanku Mensiangan, Tuanku Pasaman, Tuanku Tambusi, dan Tuanku Imam. Perang Padri dibagi menjadi 3. Yang pertama, tahap 1 tahun 1803. Ciri perang tahap pertama ini adalah murni perang samudera dan belum ada campur tangan pihak luar. Yang kedua, tahap 2 tahun 1822. Tahap ini ditandai dengan meredanya pertempuran karena Belanda yang makin melemah berhasil mengadakan perjanjian dengan kaum Padri. Yang ketiga, tahap 3 tahun 1832. Perang pada tahap ini adalah Perang Semesta Rakyat Minangkabau, mengusir Belanda sejak tahun 1831. Kaum adat dan kaum Padri bersatu melawan Belanda yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Pada tanggal 16 Agustus 1837 dalam 8 pagi, Bonjol secara keseluruhan diduduki Belanda. Tuanku Imam mengungsi ke Marapak. Pertempuran itu berakhir dengan menangkap Tuanku Imam yang langsung dibawa ke Padang. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.